Gimana tuh Pak Robert? Bapak kenapa bikin aturan khusus begini? Ini Pak Menteri, kami melaporkan aduan ini disampaikan oleh PT IKA Trias Serangkai dan ini beberapa kali juga di level kementerian, terutama dikoordinasikan oleh teman-teman BKPM untuk diselesaikan, untuk dicarikan solusinya. Sebenarnya kami mengundang kementerian yang terkait, satu dari Kementerian Investasi sudah hadir Pak Menteri, dari Kementerian Kehutanan dan ESDM tidak atau belum hadir, karena memang perizinannya ada di mereka sebenarnya Pak Menteri, berkaitan dengan penggunaan nanti izin pemanfaatan kawasan hutannya maupun izin usaha pertambangannya ada di ESDM. Tapi monggo Pak Menteri bisa di... Terima kasih Pak Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PT Trias, selamat datang di rapat debottlenecking yang kedua pada siang hari ini. Kita biasa dengar, coba kita pecahin masalahnya ya. Kalau bisa sekali, kalau nggak bisa kita akan rapat terus sampai selesai di minggu ke depan. Dari pemerintah hadir, BKPM, satu lagi, BKPM Dari sama? Bapitsus Pak. Hah? Dari Bapitsus. Bapitsus. Jadi yang nanti ngawal ngaporin Pak, tidak lanjutin monitoring, bantuin kita Haris. Pak. Siap Pak. Nanti lapor ke bos ya. Tuh kita undang ESDM dan Kehutanan nggak datang, lapor ke bos. Coba? Oh, bukan ini dirut, bukan dari dirutnya IKA Trias ini Pak. Nanti lapor ya. Oligonya. Ini bagian legal kami Pak. Mohon izin ya Pak. Legal. Silakan dari perwakilan PT IKA Trias untuk mengumumkakan apa yang Anda alami dan Anda ingin apa pemecahannya. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kedua kali kami ke acara ini dan kami sangat berterima kasih. Sebelumnya sudah pernah Pak, tapi untuk wilayah yang berbeda, tapi lebih ke Kementerian Kehutanan. Kalau yang hari ini wilayah yang berbeda, tapi dengan BKPM Pak. Nah, jadi izin mengenalkan di sini ada Pak Gunawan dan Pak Aris, kedua advisor untuk di bagian kehutanan untuk di perusahaan kami. Kami adalah perusahaan produsen turunan getah pinus Pak. Industri kami tidak besar di Indonesia, tetapi Indonesia itu produsen turunan getah pinus harusnya kalau sekarang ketiga terbesar di dunia Pak. Indonesia mungkin pegang market share sekitar 25% Pak sekarang. Jadi getah pinus itu kami rubah menjadi kondorukem dan terpentin dan turunan-turunannya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku utama di industri kertas, tinta, dan adesif Pak. Jadi pada hari ini mohon izin saya berikan floor kepada tim saya untuk mungkin menjelaskan pokok masalahnya ada di mana Pak. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga mohon izin Pak Menteri, saya akan menyampaikan secara ringkas permasalahan yang kami hadapi, terutama ini adalah mengenai penolakan persetujuan komitmen dari BKPM mengenai perizinan usaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Aceh Jaya. Next. Nah, jadi PT IKA Trias Serangkai ini sudah memiliki nomor induk berusaha di Kementerian Investasi dan BKPM, kemudian juga maksud dan tujuan usaha multi usaha yang kami akan lakukan di Kabupaten Aceh Jaya ini adalah yang utama itu mengenai pemanfaatan HBK, terutama adalah pemungutan getah pinus, di mana kami IKA Trias ini juga merupakan satu grup dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari. Kami ada industri dari pengolahan getah pinus di Gayo Luas dengan kapasitas produksi 16.000 ton per tahun. Selain itu juga PT Kabel juga mempunyai juga industri di Poliwali Mandar di Sulawesi Barat. Nah ini tentunya kami di sini tidak hanya mengolah getah pinus menjadi industri hilir, menjadi gondor kenung terpentin, namun juga kepada derivatnya gitu. Ini
sejalan dengan program dari Departemen Kehutanan untuk hilirisasi HBK, utamanya adalah hilirisasi getah pinus seperti itu. Nah, PT IKA Trias ini telah mengajukan untuk mendapatkan areal di Kabupaten Aceh Jaya, terutama di sini adalah areal tersebut adalah bekas areal HPH PT Aceh Inti Timber, gitu, yang dilakukan yang sudah dicabut berdasarkan SK nomor 1 tahun 2022. Mangga next. Nah ini PT IKA Trias telah memohon rekomendasi kepada pemerintah Aceh dan juga setelah mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan pengelolaan areal tersebut itu pada tahun 2023 sudah mengajukan itu, dan kami mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Aceh. Kemudian ini dilanjutkan dengan permohonan kepada BKPN untuk mendapatkan WSS seperti itu. Next. Nah, ini dari pemerintah Aceh pun sudah melakukan cek areal demikian, jadi sehingga sudah semua itu sudah dilakukan pengecekan lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi, dan kami telah menyampaikan atau permohonan OSS pertama itu pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Next. Nah, dan pada tahun 2023 pun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh juga telah memberikan rekomendasi untuk melakukan perizinan berusaha PBPH yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan yang merekomendasikan agar untuk ITS ini melakukan atau mengajukan suatu mengajukan permohonan untuk mendapatkan PBPH dari areal tersebut. Next. Permohonan kami yang pertama itu telah mendapatkan ada surat penolakan, penolakan permohonan perizinan berusaha dari BKPM dengan alasan penolakan adalah bahwa permohonan PBPH PT IKA Trias tersebut terindikasi sebagian besar berada pada areal X PBPH PT Aceh Inti Timber yang telah dicabut dengan keputusan Menteri itu, dan pada tanggal 29 Maret 2022 dan masuk dalam subjek hukum daftar perizinan atau perusahaan konsesi hutan yang dilakukan pencabutan, dan ini sudah di-SK-kan itu berdasarkan SK 01 tahun 2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan. Nah ini jadi dasar penolakannya adalah karena areal tersebut adalah bekas areal HPH PBPH PT Aceh Inti Timber, yang mana Aceh Inti Timber itu produk utamanya adalah berupa kayu seperti itu. Dan sebagai gambaran, sewaktu kami melakukan juga cek lapangan bersama Pemda Aceh begitu, bahwa di sana itu memang areal tersebut sudah ditinggalkan oleh PT Aceh Inti Timber, namun di sana itu terjadi katakanlah kayu itu tetap keluar secara ilegal begitu, karena di sana di ex areal PT Aceh Inti Timber ini itu tidak ada pengelolaan, katakanlah tidak bertuan, katakanlah tidak ada pengelolaan situ, sehingga areal tersebut siapapun bisa akses ke areal tersebut, apalagi itu adalah bekas HPH yang mempunyai akses jalan logging yang masih bisa digunakan seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, padahal yang kami ajukan sebagai multi usaha untuk kehutanan ini adalah justru kami akan berusaha untuk melakukan penanaman pohon pinus di situ intinya untuk memberikan suplai kepada industri kami yang ada di Gayo Luas yang dengan kapasitas 16.000 itu. Ini itu bekas punya orang, Anda mau ambil kan gitu, kira-kira gitu ya? Ya, bukan punya Anda yang dicabut, bukan mau ditanamin pohon pinus. Ya. Kondisinya seperti apa sekarang tempat itu? Kebetulan juga saya sendiri ya karena waktu melakukan cek lapangan gitu, dan di sana itu yang pertama itu adalah akses jalan logging yang bekas dulu PCT itu masih bisa dilalui oleh kendaraan 4-wheel drive begitu, sehingga kayu itu tetap
setiap harinya ada kayu yang keluar dengan menggunakan, katakan kalau kita sebutnya hardtop yang dimodifikasi begitu. Itu masih jalan terus seperti itu. Dan saya itu juga ternyata banyak pihak di situ yang masuk itu karena open access. Open access-nya itu. Gelap ya? Ya. Illegal logging. Ya, betul Pak, illegal logging. Ada yang punya tapi masih ada yang panen. Iya, betul. Kalau Bapak masuk, Bapak ngerjain apa? Nebang lagi? Kalau kami nanti, justru kami masuk itu, kami sebenarnya utamanya ini tujuannya adalah kami ingin memberikan ataupun memenuhi kebutuhan industri getah pinus, pengolahan getah pinus yang gayo luas Pak. Karena di gayo luas itu, kan itu bahan bakunya itu semakin berkurang gitu Pak. Padahal kapasitas kami itu 16.000 ton per tahun gitu di situ. Hanya kami itu paling dalam 1 bulan sekarang itu mungkin untuk mendapatkan 5 atau 6 ton saja sudah agak susah sekarang ini kan. Jadi justru kami ingin menanam gitu. Dan kami sudah punya persemaian Pak di sana Pak, di gayo luas itu untuk dilakukan penanaman baik di gayo luas ataupun rencananya di daerah Ikatrias ini. Pak, itu kan di sana orang masih nebang pohon, berarti masih ada pohon kan? Bapak kan akan nanam pohon pinus kan? Di sana belum ada pohon pinus kan? Ya. Pasti langkah pertama nebang dulu kan kira-kira? Nah itu Pak, kalau kami lihat di sana Pak, kalau diameter yang ada di sana itu, diameternya itu udah yang kami lihat itu udah diameternya antara yang paling itu sekitar antara 30-40, kalaupun misalnya itu paling dilakukan penebangan secara katakanlah cara manual biasa seperti itu. Nah justru kami di sini itu justru yang utamanya itu adalah ke pinus itu, dan juga kami melakukan ini justru yang kami cari itu adalah hutan-hutan rawang Pak, hutan-hutan dengan kerapatan yang rendah. Sebagaimana juga kami pernah lakukan ini juga di Kabupaten Mamasa Pak. Di Kabupaten Mamasa pun kami nanam itu di hutan-hutan yang rawang gitu. Jadi kita tidak melakukan pembukaan lahan secara langsung atau pembukaan lahan secara terbuka semua, tapi kita lakukan pada area-area raung, kita menanami di antara tegakan-tegakan itu, seperti itu yang pernah kami lakukan di Mamasa seperti itu Pak. Berapa hektar kira-kira yang Anda akan tanam? Yang pernah kami lakukan Pak. Sekarang nih, yang dikejar nih. Yang sekarang itu kan keseluruhan areal itu ada 47.000 hektar Pak. Kemudian juga kami itu setelah kami lakukan kita lihat dari citra itu di daerah sana itu di areal yang hutan rawang tadi itu ada sekitar 9-10.000 hektar itu Pak, yang hutannya rawang gitu. Itu yang kami deteksi sementara itu deteksi pada tahun 2023 Pak, pada waktu kami cek lapangan gitu. Itu Pak. Ya Pak, jadi sedikit lagi Pak, dengan penolakan ini sebenarnya kami juga sudah mengajukan permohonan WSS yang kedua Pak. Jadi kita itu mangga next lagi. Nah kami melakukan juga pengajuan permohonan OSS yang kedua tahun 2025. Coba balik ke slide sebelumnya. Itu ditolak. Iya Pak. Ada nggak penjelasannya kenapa ditolak? Ya. Di OSS-nya alasannya apa ditolak? Alasannya Pak, ini Pak kalau alasannya karena areal tersebut merupakan ex PBPA PT Aceh Timber gitu Pak. Kemudian bahwa di situ bahwa areal tersebut ada masuk dalam subjek hukum daftar perizinan atau perusahaan konsesi hutan yang dilakukan pencabutan. Itu Pak yang dasarnya berbeda yang tercantum dalam surat penolakan ini Pak. Seperti itu yang kami dapatkan seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada apakah ini bisa lanjutkan karena kami memerlukan untuk areal penanaman begitu Pak. Seperti itu. Jadi kami mengajukan lagi untuk pengajuan OSS yang kedua pada tahun 2025. Dan paralel dengan itu Pak, itu juga kami juga mengajukan untuk pengajuan PBPH kepada Kementerian Kehutanan, namun tidak bisa berlanjut karena kami tidak mendapatkan persetujuan OSS dari BKPM seperti itu Pak. Oke Pak, nah kemudian
next, nah ini yang kami lakukan, kami juga menanggapi itu mengenai penolakan tersebut, dan kemudian juga kami mengajukan pengajuan kembali permohonan statement, kemudian dan juga itu juga diperkuat oleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Aceh seperti itu, Pak. Dan sampai sekarang kami belum bisa melanjutkan permohonan untuk mendapatkan PBPH ini karena dari belum mendapatkan persetujuan OSS dari BKPM seperti itu, Pak. Ya. Ya, oke, next. Nah ini sebenarnya ini kami sudah buatkan alurnya Pak seperti ini. Jadi bahwa di sini bahwa berdasarkan aplikasi ini bahwa yang sudah dari BKM atas menteri lingkungan hidup ini tentang penolakan ini. Jadi kami mohon bahwa dasar dari penolakan ini bahwa areal tersebut merupakan bekas areal PT Aceh Inti Timber yang dicabut begitu, kemudian juga itu sehingga menjadi suatu subjek hukum itu yang kami sendiri belum bisa katakanlah belum bisa menerima alasan itu gitu Pak, seperti itu. Jadi permohonan kami, apakah ini tidak mungkin bahwa karena itu kan area tersebut dicabut, kemudian juga itu tidak ada katakan tidak ada pengelolaan di area tersebut, sementara kami juga sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Aceh gitu sehingga untuk bisa mengelola area tersebut. Nah, kemudian juga kami juga setelah mengajukan permohonan PBPH, pengurusan PBPH untuk area tersebut. Nah, namun kami juga tidak bisa melanjutkan permohonan PBPH untuk pengelolaan area tersebut karena kan kami tidak mendapatkan atau permohonan OSS kami ditolak oleh BKPM gitu. Seperti itu sebenarnya Pak permasalahannya. Terima kasih Pak. Dari BKPM kenapa ditolak? Silakan jelaskan. Izin Pak Menteri, Pak Deputi Bakti, Pak Sekjen. Perlu kami laporkan Pak Menteri, ini asbabun nusulnya kan sebetulnya ada Perpres 70. Perpres 70 itu di mana pada saat itu ada pencabutan terhadap izin konsesi tambang dan ada kehutanan dan ada terkait satu lagi ya, saya lupa ya. Nah, salah satu yang diusulkan untuk dicabut itu adalah PT Timber ini ya, Aceh Timber ini Pak. Sebagaimana yang dulu dicabut juga untuk diizin tambang. Apabila secara definitif mereka dikasih ada melakukan klarifikasi, kemudian pengecekan, evaluasi, dan sampai sekarang memang dicabut, maka itu sebetulnya kembali ke negara Pak Menteri. Sebagaimana yang izin tambang kembali ke negara dan Kementerian Teknis lah yang harus mengatur kembali apakah itu akan menggunakan skema aturan yang lama atau merevisi aturan yang lama sebagaimana yang dilakukan oleh SDM. Ada revisi Undang-Undang Minerba di mana yang IUP yang dicabut itu juga dimasukkan dan diatur di situ Pak Menteri. Nah sekarang pertanyaannya adalah Bapak apakah sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan? Bagaimana status PT Aceh Timber itu lokasi tersebut? Apakah ini sudah dimasukkan artinya kembali ke negara dan secara aturan Bapak melakukan proses bagaimana untuk pengajuan untuk mendapatkan pinjam pakai kawasan hutan. Itu sih Pak Menteri sebetulnya ini kembali lagi Kementerian Kehutanan ini. Ranahnya Kementerian Kehutanan apakah yang PT Aceh Timber ini akan dilakukan menggunakan mekanisme aturan yang lama atau akan melakukan revisi aturan yang lama dengan memasukkan beberapa perizinan yang sudah dicabut. Demikian Pak Menteri yang kami sampaikan. Sehingga karena ini belum ada aturannya, belum ada kepastiannya,
Sehingga di OSS ini tidak muncul. Tidak muncul. Dan yang menolak itu bukan kami, Pak. Karena ini akan masuk kepada Kementerian Teknis, pengampunya. Nah, nanti pengampunya yang akan melakukan penolakan atau tidak, memproses lebih lanjut atau tidak. Demikian sih yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Pak, itu Perpres 70 2023 itu berlakunya berapa lama sih? Sampai sekarang belum ada, masih berlaku, Pak. Cuma memang sudah kurang efektif lagi ya, Pak ya. Masih berlaku kan? Ya harusnya masih berlaku, Pak, sebelum ada pencabutan atau perpres baru, Pak. Ini Terima ada kasih, Pak. pandangan dari Kementerian Kehutanan ya. Yang mereka bilang belum memiliki dasar yang cukup untuk memasukkan area tersebut ke dalam petaran BPBPH yang ditetapkan Kementerian Kehutanan. Hal ini karena berdasarkan pasal 7 ayat 2 Perpres 7 2023, kewenangan Kementerian penerbitan petaran kawasan hutan atas lahan hasil pencabutan izin konservasi didelegasikan kepada Menteri Investasi, Kepala BKPM selaku Ketua Satgas, bukan langsung kepada Menteri Kehutanan. Kalau Perpresnya masih berlaku, berarti masih Kementerian Bapak kan? Bapak bilang tadi masih berlaku. Belum ada revisi perpres atau pencabutan dari perpres 70 tersebut. Betul, 70 2023 nih. Bukannya udah. Ellen nggak ada. Oh, Ellen nggak datang. Ini siapa yang ngumpulnya? Pak Ferry ya? Landasan regulasinya selain Perpres 70 2023 juga ada Perpres 76 2024 sebagai perubahan Perpres 70 2023 dan juga ada tambahan terkait dengan Perpres 5 2025 terkait penertiban kawasan hutan. Jadi sudah ada yang baru dari Perpres 70 2023 yang berlaku 22 Juli 2024. Di 2004 siapa yang bisa mengatur itu? Sudah dibalikan ke Kementerian Teknis atau masih berdasarkan Perpres 70 2023? Berarti Bapak yang mutusin? Karena Kehutanan bilang seperti itu. Jadi nanti dari PT Ika Trias komunikasi lebih lanjut dengan BKPM ya Pak. Kan ini clear di Bapak Kehutanan bilang bukan kami, karena sekarang masih di Kementerian Investasi. Berapa lama kira-kira itu bisa diselesaikan? Ini kan nggak harus ngasih ya, terserah ininya kan. Pandangan Bapak seperti apa nanti kan? Kalau dari posisi BKPM sekarang seperti apa? Seandainya itu memang di bawah Kementerian BKPM, di Kementerian Investasi. Baik Pak Menteri, ini nanti akan tentunya kembali lagi kepada Kementerian Teknis. Apakah lokasi tersebut akan nanti dimasukkan di dalam lahan-lahan kawasan yang nantinya bisa dipinjam pakaikan kepada perusahaan atau tidak. Jadi di sini kami di Satgas tentunya akan melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan Kementerian Kehutanan, Pak Menteri. Ya gini, kan Bapak yang mutusin kan, tapi Anda mesti terima masukan, minta masukan mereka, gitu kira-kira. Tapi yang memutuskan di sini Bapak, karena tempat apa lah, karena mereka Satgas lah, karena mereka bilang mereka nggak berhak. Gimana tuh Pak Robert? Bapak kenapa bikin aturan khusus begini? Oke, staf ahli tolong jelaskan ke saya. Pak, karena itu Satgas ada perpresnya sebenarnya bisa kan Pak, nanti tinggal dipundang kalau memang dikasih ya bisa diputus di situ nanti atas setelah dia ini ya Pak ya di BKPM, karena kan masih perpresnya masih berlaku seperti itu. Sama kayak yang tambang juga kan tetap masih ya Pak, yang tambang yang dicabut IUP-nya itu kan tetap masih ada di BKPM tapi koordinasi dengan SDM kan. Seperti itu.
Ya kalau untuk IUP khusus untuk pertambangan, untuk yang baru diusulkannya dari sana Pak. Mereka akan membuat sebuah peta dan kemudian nanti bisa ditawarkan. Ini kan kewenangan penerbitan peta arahan kawasan hutan atas lahan hasil pencabutan izin konsesi didelegasikan kepada Menteri Investasi. Clear. Ini di tempat Anda itu ininya. Cuma nanti ya kalau mau diskusi aja. Putuskan sesuai dengan pandangan Bapak sendiri nanti seperti apa di BKPM. Tolong laporkan ke menterinya. Nanti kami undang lagi 2 minggu meeting di sini. Hasilnya seperti apa? Gitu ya Pak ya? Bapak nanti komunikasi dengan BKPM karena mereka yang berhak menentukan penerbitan peta arahan kawasan untuk hutan yang dicabut tadi. Kalau boleh tahu kenapa dicabut dulu ya? Nah, dulu kan ada usulan dari Kementerian Teknis waktu itu terkait dengan pertambangan, kemudian ada terkait dengan izin kawasan hutan, kemudian ada satu lagi ya mengenai tanah apa ya Pak ya. Dan itu usulan dari Kementerian Teknis Pak Menteri. Oke. Ya, masih. Ini kalau itu kan balik ke OSS, gambar OSS tadi, OSS yang ditolak. Naik lagi sebelumnya. Sebelumnya kalau nggak salah. Nah, sebelumnya. Tadi yang tadi. Next. Oh, itu kan ditolak sanksi pelanggaran. Kalau misalnya jadi nggak ditolak, next step-nya apa? Ini yang menolak biasanya kalau kami itu mohon izin Pak Menteri, di OSS itu ini kayak sebuah rumah dan kemudian begitu masuk terkait dengan perizinan di bidang kehutanan, maka ini akan langsung masuk ke Kementerian Kehutanan. Mereka yang melakukan evaluasi, mungkin alasnya karena alasnya belum ada, jadi alas haknya itu masih belum terlihat, karena pengajuannya untuk di PT Aceh Timber ya Pak ya, lahannya itu ya, mungkin sebagian besar atau semuanya di situ, sehingga belum muncul, dan akhirnya ya ditolak di situ. Ini kan hutan kok UP. Ya. Ini tambang apa hutan? Ini tuh Bapak tuh nanti hutannya tuh untuk apa? Pinus ya? Pinus itu pencabutan. Ya, nanti kami akan diawali dengan penanaman dulu Pak, karena di sana itu kan hutannya hutan. Ini kita penanaman dulu, begitu di area yang rawang tadi, kemudian nanti selanjutnya adalah produksi dari getah pinusnya itu Pak, yang inti usahanya itu ke situ. Belum enggak. Ini ada izin harus punya IUP enggak untuk usaha di situ? Ada? Ini kan bukan pertambangan kan? Izin usaha pertambangan enggak ada kan ya? Enggak ada Pak. Kami hanya izin untuk apa? Dengan produk Hutanan, hutan, ya? bukan nambang kan? Iya, hutanan Jadi nggak murni perlu kehutanan, IUP kan? Karena ada isu katanya IUP-nya akan dikeluarin, tapi kan ini hutan, nanam, nggak ada IUP kan? Enggak ada Pak. Harusnya clear. Clear. Ya, jadi kalau gitu nanti Anda follow up dengan Kementerian Investasi ya. Untuk melihat gimana membereskan hal ini. Tapi terserah nanti tergantung Kementerian Investasi layak apa enggak. Yang jelas Aceh setuju pemerintah Aceh. Ya Pak, justru dari pemerintah Provinsi Aceh itu mau mendukung itu karena melihat kondisi yang pada waktu cek di lapangan pun dengan Dinas Kehutanan Aceh begitu kami bersama-sama, nah itu sehingga areal tersebut tidak berputar tanpa pengelolaan, sehingga kalau bahwa tadi jujur ini areal tersebut harus ada pengelolaannya gitu Pak, harus dikelola katakanlah begitu dengan izin. Kalau di kehutanan kan menjadi harus dalam bentuk PBPH gitu Pak. Itu yang direkomendasikan oleh pemerintah Aceh seperti itu. Oke, clear. Mau izin Pak, mungkin jika diizinkan saya punya legal yang lagi online bisa kasih sedikit tambahan Pak? Nggak usah. Ya, Saya pikir cukup. silakan. Nanti legal sama ini aja. Dan itu kan urusan
kebijakan full Kementerian Investasi BKPM kan. Yang jelas nggak perlu IUP karena bukan pertambangan kan, ini hanya ke hutan, dia menanam pinus. Tapi jangan sampai wacana babat terus kabur ya. Saya takut itu nanti kita 21. Jaga itu ya. Anda punya usaha di mana-mana kan? Ya, kita hanya getah pinus dan turunannya Pak. Kalau lari bisa gue kejar kan jadi. Ya. Nggak, saya takut itu kalau itu. Saya takut adalah hutan dibabat selesai, loggingnya diambil, habis itu belaga lupa. Nggak dijalanin tuh yang nanam pinusnya. Oke. Gitu ya, Pak Imam ya. Pak Imam ya. Nanti mereka komunikasi dengan Anda ya. Saya undang lagi 2 minggu ke sini, seperti apa hasilnya. Ya. Clear. Terima kasih atas semua kontribusi dan semua dan pandangan pada rapat sore hari ini. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.